Salam semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Puji Tuhan kita masih dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini renungan kita berjudul Radar Kecil yang Menjadi Berkat. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Di sungai-sungai Afrika hidup spesies ikan kecil bernama Bargainacer listrik. Sekilas ikan ini tampak biasa, namun Tuhan memberi ikan-ikan ini kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa mengeluarkan arus listrik kecil untuk menavigasi di air yang keruh, mengenali benda di sekitarnya, dan melindungi diri dari bahaya. Gelombang listrik itu menjadi semacam radar alami baginya. Namun, jika arus itu digunakan terlalu sering atau tidak terarah, ikan ini akan kelelahan dan kehilangan kemampuan sensornya untuk sementara waktu. Kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan ikan ini. Tuhan juga memberi setiap orang radar rohani yang berupa kekuatan, kemampuan, dan pengaruh yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Kita diberi hati yang bisa mengasihi, pikiran yang bisa membedakan benar dan salah, serta tangan yang bisa untuk menolong. Namun, bila kita memakai energi hidup kita untuk hal-hal yang salah, seperti membalas dendam, mengejar pengakuan, atau mempertahankan ego, maka kita akan cepat kehilangan arah dan kelelahan secara rohani. Tuhan ingin kita memakai radar yang Ia berikan untuk membawa terang di tengah dunia yang gelap ini. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana seperti berbicara dengan lembut kepada orang lain, memberi waktu untuk mendengarkan, atau menolong tanpa pamrih lewat berbagai cara yang dapat kita kerjakan. Itulah cara kita menyalurkan radar kasih Tuhan. Ketika hidup kita diarahkan oleh kasih, bukan oleh ego atau emosi, kita akan melihat jalan yang benar, bahkan di tengah situasi yang membingungkan. Namun, bila kita terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, kita bisa seperti ikan Bargainacer yang kehilangan arah. Kita jadi tidak peka terhadap suara Tuhan. Kita bisa mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dengan perbuatan dosa. Kita akan cenderung membenarkan diri atau mengabaikan orang yang membutuhkan. Saat itu terjadi, kita perlu berhenti sejenak dan mengisi ulang kekuatan kita dengan berdiam di hadapan Tuhan. Menanti Tuhan berarti memberi waktu kepada Tuhan dengan berdoa, membaca firman, dan membiarkan Roh Kudus menuntun arah hidup kita. Tuhan bukan hanya memberi kita kekuatan, tetapi juga akan menunjukkan ke arah mana kekuatan itu harus disalurkan. Arahkan radar hidupmu bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk memberkati orang lain. Gunakan bakatmu untuk melayani, bukan untuk meninggikan nama sendiri. Gunakan suaramu untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang membawa kehidupan, bukan yang akan membuatmu menjauh dari Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang kita perbuat selalu tertuju kepada Tuhan, yaitu untuk memuliakan namanya. Kolose 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kata-kata bijak. Pergunakanlah pemberian dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan namanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah aku agar perbuatan-perbuatanku memberkati semua orang. Perbaruilah aku dengan kuasa kasih dan terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.